Ibu bapak, saudari-saudara pendengar setia YouTube Serambi Religius dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara di mimbar yang satu dan sama ini. Semoga semakin menambah dan membuka wawasan imanmu sehingga imanmu mudah dipertanggungjawabkan. Karena iman tanpa pertanggungjawaban pada hakikatnya adalah mandul. Saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kali ini YouTube Serambi Religius tampil dengan cara yang sangat lumayan sedih. Apa itu? Saya memberi judul Makna Kematian bagi Pandangan Katolik. Belakangan ini, pagi-pagi hari, sebelumnya juga kita dikejutkan dengan berita kematian. Ada yang tergolong tokoh internasional, ada yang tokoh nasional, ada yang level lokal, ada yang tingkatan kampung halaman. Secara berturut-turut, saya mendapatkan berita kematian. Yang pertama, Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga, administrator Uskup Keuskupan Sibolga. Beliau termasuk senior, seorang uskup di kalangan Sumatera. Yang kedua, Bapak Perwira Gatra, salah seorang tokoh agama yang aktif di bidang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam. Dan yang ketiga, Marga Siringoringo, abang kandung dari seorang suster kongregasi Fransiskaner Santa Elizabeth. Luar biasa menyedihkan. Dan sedihnya lagi adalah Keuskupan Sibolga mulai dari bulan September itu sudah ada sekitar 5 atau 6 orang yang meninggal. Di antaranya Monsinyur Sinaga, Pastor Barnabas, Pastor Blasius, lalu Pastor Theophilus, lalu ada satu lagi pastor, sekitar 5 atau 6 orang. Sangat sedih kan? Apalagi kematiannya secara beruntun. Persoalannya adalah, apakah lalu kita memiliki rasa ketakutan terhadap kematian ini? Dan ingat saudara-saudariku, dari semuanya ini bukan masalah corona. Tidak ada satupun dari antara mereka ini yang meninggal karena corona. Meskipun sudah di swab. Saya melihat di YouTube ada yang mengatakan bahwa Monsinyur Anicetus Sinaga setelah berjuang melawan COVID-19 akhirnya dipanggil Tuhan. Mohon ini diralat dengan sebenar-benarnya. Betul bahwa beliau itu positif corona, tetapi setelah melewati masa karantina, beliau sudah dinyatakan negatif. Dan beliau juga dilayani sakramen masuci oleh Monsinyur Uskup Keuskupan Agung Medan tanpa ada suatu protokoler kesehatan. Mohon ini dicatat dengan baik-baik sehingga jangan menyebarkan hal-hal yang kurang berkenan. Rekan kami Perwira Gatra, sahabat baik kami, tokoh lintas agama di Kota Batam, beliau sudah meninggal. Baru dokter dengan getol mau mengadakan swab. Loh, ini masalahnya apa? Debat dialog terjadi dan mengakibatkan suasana tidak enak. Tetapi intinya adalah, apa sih makna kematian dalam pandangan Katolik? Kematian itu apa? Pandangan tradisional mengatakan bahwa kematian adalah akhir kehidupan jasmani saat jiwa manusia terpisah dari raganya. Dengan kematian, seluruh fungsi tubuh berhenti seiring dengan terpisahnya raga dari jiwa. Dan bagi umat beriman, raga akan hancur menjadi tanah, sedangkan jiwa berpulang kepada Allah. Dan untuk hal ini perlu dicatat dengan baik. Inilah dalam pandangan umat beriman. Raga hancur dengan tanah, berada di dalam pemakaman, sedangkan jiwanya bersatu dengan Tuhan.
Maka doa-doa keselamatan jiwa itu artinya jiwanya itu yang adalah bersatu dengan Tuhan akan hidup kembali di dunia yang berbeda. Kedua, apakah Allah pencipta menghendaki kematian? Jawabannya adalah sebenarnya Allah pencipta menentukan supaya manusia tidak mati. Namun dosa telah membuat manusia harus mengakhiri hidupnya dengan kematian. Dan apa itu dosa? Kita semua tahu. Suatu saat saya akan berbicara masalah dosa. Dengan demikian, kematian sebenarnya bertentangan dengan maksud Allah. Hal ini terdapat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1008. Dengan demikian, kematian itu bertentangan dengan keputusan Allah pencipta. Kematian masuk ke dunia sebagai akibat dosa. Ini harus dicatat dengan baik. Yang berikut, bagaimana iman Kristen memandang kematian? Nah, ini menarik. Kitab suci menganggap kematian sebagai hal yang alami. Kitab Mazmur bab 49 ayat 11 sampai dengan 12. Dia adalah sebagai musuh terakhir yang harus dikalahkan. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 26. Dengan adanya keyakinan bahwa kebangkitan, maka kematian dapat bernilai positif bagi kita. Ingat sekali lagi, dengan bertitik pandang pada konsep adanya kebangkitan sesudah kematian, maka kematian adalah positif bagi pengikut Kristus. Maka dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan kematian dan dengan demikian membuka pintu masuk menuju keselamatan untuk semua orang. Katekismus Gereja Katolik nomor 1019. Apa artinya kematian dalam Kristus? Sering sekali kita dengar dia telah meninggal dalam Kristus, maka dia akan dibangkitkan bersama Kristus pula. Ingatlah catatan historis teologis tentang makna pembaptisan. Pandangan Kristen mengenai kematian terungkap dalam doa privasi untuk misa arwah. Bunyinya demikian. Bagi umat beriman-Mu, ya Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan sesudah roboh rumah kami di dunia ini, akan tersedia bagi kami kediaman abadi di sorga. Inilah artinya kematian dalam Kristus. Dan yang berikut, di atas makam biasanya ditulis rip, atau di Tanah Batak ada ditulis Disondo Maradian. Nah, menyangkut Disondo Maradian ini, ketika kami berjalan di suatu tempat pemakaman, tertulis Disondo Maradia Opus Sungguh Situmorang. Lalu Disondo Maradian Bapak Siringo-ringo. Lalu teman-teman berkomentar, wah, mereka semua ini namanya sama. Namanya Disondo Maradian. Artinya disinilah beristirahat dalam damai. Tulisan rip itu artinya apa? Requiescat in pace. Jangan jelas. Requiescat in pace. Artinya semoga dia beristirahat dalam damai. Dan doa-doa bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal berisikan harapan agar mereka beristirahat dalam damai Tuhan. Yang keenam, apa itu misa requiem? Sering sekali kalau anggota keluarga kita meninggal, cepat-cepat kita hubungi pastor, apalagi di tengah pandemi ini pastornya tidak bersedia melayani dan seterusnya dengan tata kelola protokol kesehatan dan seterusnya. Misa requiem adalah misa pemberkatan arwah.
yang sering disebut juga misa pro defunctis, misa untuk orang yang sudah meninggal, atau misa defunctorum. Nah, maka kata requiem diambil dari kata awal dari lagu pembukaan misa arwah yang berjudul Requiem Aeternam Dona Eis Domine. Artinya, berilah kepada mereka istirahat kekal ya Tuhan. Kata requiem berasal dari kata Latin requies, artinya beristirahat. Yang berikut, dalam arti apa kematian menjadi kerinduan bagi umat beriman? Kematian yang menakutkan itu dipandang sebagai saat yang dirindukan. Nah, ini menantang kita semua. Dan dengan jelas, dengan adanya keyakinan ini, maka para kudus merindukan kematian sebagai saat memasuki kehidupan abadi, kembali kepada Bapa dan bersatu dengan Kristus yang telah bangkit. Disinilah letak kerinduan. Ingat, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 21 dan 23, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku ingin pergi dan bersama-sama dengan Kristus. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian moga-moga kita semua di tengah situasi atau mendapat berita atau kabar tentang kematian, langsung arahkanlah pandanganmu kepada pandangan kematian menurut agama Katolik. Edisi berikut akan saya lanjutkan soal apa aspek pastoral dari ajaran tentang kematian Kristen. Ikutilah YouTube saya selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.